Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 7 PG PAUD yang Bapak banggakan, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perspektif kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD PAUD merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi inti dalam ilmu pendidikan yang dikenal dengan pedagogi. Jadi, lembaga pendidikan anak usia dini hadir dalam upaya pelayanan gitu ya terhadap anak usia dini, tidak hanya di bidang pendidikan saja atau pengajaran saja, akan tetapi secara holistik menyeluruh apa saja yang menjadi kebutuhan anak usia dini, termasuk bagaimana pendidikan anak usia dini juga memperhatikan kualitas hidup anak usia dini, memperhatikan tingkat kesehatannya, memperhatikan gizinya juga seperti itu. Nah, ini adalah tugas atau wewenang daripada lembaga pendidikan anak usia dini. Berikutnya konsep pendidikan anak usia dini. Konsep pendidikan usia dini menjadi acuan dalam mengembangkan berbagai potensi anak. Jadi anak usia dini ini merupakan sebuah potensi yang besar. Mereka memiliki berbagai macam potensi, memiliki berbagai macam keunikan yang senantiasa oleh lembaga pendidikan anak usia dini harus dioptimalkan. Harus dimaksimalkan mana saja potensi yang kelihatan atau mana yang nampak di dalam setiap individu anak. Tentunya setiap individu anak mempunyai kebedaan-kebedaan sesuai dengan potensi dan minatnya seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh guru di lembaga pendidikan usia dini. Lalu berikutnya adalah kurikulum. Pengertian kurikulum adalah merupakan suatu konsep yang mengatur, menjelaskan, dan menggambarkan tentang bagaimana perbuatan mendidik dilakukan pada anak usia dini. Jadi kurikulum ini sebagai acuan atau sebagai kitab sucinya dalam pembelajaran. Kita sebagai guru anak dini harus melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum. Tidak boleh tanpa ada kurikulum seperti itu. Semuanya ada kurikulum. Adapun di dalam pembelajaran ada pengembangan-pengembangan sesuai dengan kompetensi guru yang dimiliki atau sesuai dengan permintaan atau kebutuhan anak usia dini, itu tidak masalah gitu. Memang harus seperti itu. Tapi tetap kita harus punya acuan utamanya yaitu kurikulum seperti itu. Lembaga satuan anak usia dini yang ada di Indonesia banyak istilah-istilahnya atau nama-namakan. Ada namanya daycare center ya. Lalu ada namanya kelompok bermain, playgroup, taman kanak-kanak, kindergarten, atau sekolah dasar primary school seperti itu. Ini adalah contoh-contoh lembaga pendidikan anak usia dini yang punya kekhasan dan punya kebedaan dalam penamaannya seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kurikulum dalam pendidikan anak usia dini, apalagi hari ini kurikulum itu mengacu kepada kurikulum sekolah penggerak atau Merdeka Belajar, sehingga dalam Merdeka Belajar ini senantiasa dihendaki pembelajaran itu harus balance antara kegiatan belajar di indoor yang dilakukan di sekolah atau di kelas dan outdoor di alam bebas atau di ruang bebas. Dalam kurikulum Merdeka Belajar misalnya sekolah diharapkan untuk senantiasa banyak kunjungan-kunjungan ke objek-objek yang bisa membawa anak menambah pengetahuan. Misalnya bagaimana sekolah itu kunjungan kepada UMKM yang ada di desa setempat. Bagaimana sekolah juga berkunjung kepada dinas-dinas seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata gitu ya, Polres gitu ya, pemadam kebakaran gitu ya, kantor pos dan lain-lainnya yang sekira-kira menambah pengalaman yang mengedukasi terhadap anak. Ini adalah salah satu ciri daripada kurikulum Merdeka Belajar, senantiasa anak diberikan wawasan pengetahuan dengan pengalaman-pengalaman yang berharga atau pengalaman-pengalaman yang mengedukasi. Kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki kebaruan dan memiliki hal yang bebas. Lalu di kurikulum Merdeka Belajar juga perlu kita ingat semua bahwa yang namanya kurikulum Merdeka Belajar itu pembelajaran harus berpusat kepada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru. Jadi di sini peran guru di kelas adalah menjadi fasilitator, menjadi mediator, menjadi fasilitator yang memudahkan anak dalam belajar. Guru senantiasa menyiapkan, mengarahkan apa yang mau anak pelajari seperti itu. Nah, ini sangat bagus sekali bagaimana dengan berpusat kepada anak, maka ruang anak untuk mengeksplor daripada potensi dan kemampuannya akan lebih luas lagi dan akan lebih baik lagi hasilnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan ini ketika kita berada ketemu di ruang kelas seperti itu. Yang itu yang Bapak harapkan.
sehingga memahami gitu ya daripada video pembelajaran ini dengan baik, seperti itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.